Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farid Kurniawan dari KM Hafiz TV ingin mewawancarai salah satu guru ngaji yang ada di Desa Kertagereja, Dusun Rengi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perkenalan lebih lanjut kepada guru tersebut. Mungkin bisa perkenalan dulu nama, tempat, dan tanggal lahir. Baik, nama saya Ustadz Syafi'i, lahir di Desa Kertagereja. Tanggal lahir 18 tahun 1989. Terus Mungkin Anda sebagai guru ngaji itu punya cara tersendiri untuk bikin anak yang baru belajar ngaji biar cepat tanggap atau bisa lancar ngaji. baik, saya menanggapi pertanyaan Anda. Saya sebagai guru ngaji sudah lama, dan setiap guru ngaji tidak akan sama cara mengajar anak agar bisa cepat membaca atau fasih dalam membaca huruf hijaiyah yang 28. Ada juga yang bilang 26. Tapi rata-rata kebanyakan para ulama bersepakat 28. Sedangkan metode atau cara saya dalam mengajar, baik usia dini dan di atas usia dini ini sudah beda. Kalau usia dini masih anak TK atau kelas 1, SD atau MI itu beda lagi. Cara mengajarnya saya tuh dari huruf hijaiyah dulu, dari alif sampai iya. Nah, dari persatu, alif, ba, ta, sa, jim, bla 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 sampai iya. Dari situ saya mengajar dari huruf pertama a, bata, 3 dulu sebenarnya, atau 1 bisa juga, 2 bisa, tergantung anaknya cepat tangkap apa enggak, anak didiknya. Kalau enggak cepat tanggap bisa 1, bisa 2, kadang juga bisa 1, tergantung IQ-nya anak-anak. Itu terus dipraktikkan satu persatu. Coba anak-anak, kalau sudah fasih bilang A, lanjut ke tingkat huruf yang kedua, ba, sampai fasih. Kalau sudah fasih nantinya besok malamnya dihafalkan atau nyetor apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kayak ba, ta, sa gitu. Kalau metode saya, agar cepat anak-anak ingat bagaimana mengingat pelajaran yang sebelumnya. Kalau nggak dihafalkan atau nggak ditanyakan kembali keesokan malamnya, bisa jadi anak-anak tuh lupa sama pelajaran yang sebelumnya. Kebanyakan di situ. Kadang anak-anak walaupun nggak dikasih hafalan, tergantung IQ-nya. Kalau IQ-nya tajam atau agak cepat, walaupun nggak usah dihafalkan bisa langsung. Gitu kalau metode saya. Terus begitu sampai huruf yang terakhir, huruf hijaiyah. Terus setiap malam begitu. Kalau sudah fasih, nantinya ada tingkatan selanjutnya, pindah ke masalah harokat, bukan huruf lagi, harokat.
ada 4 kan macam harokat: fathah, kasroh, dhamma, dan sukun. Itu kalau sudah fasih dalam huruf hijaiyahnya. Terus begitu bertahap, masih lama tahapnya. Kalau masalah mengajar anak-anak usia dini, karena harus benar-benar telaten atau sabar dalam menghadapi anak usia dini. Kalau enggak telaten atau enggak sabar dalam menghadapi atau mengajar anak-anak usia dini, sulit kan sebenarnya untuk cepat cepat tahu atau cepat paham. Tergantung gurunya juga. Kalau guru ngajinya enggak sabar, kadang ya tidak sampai ke huruf hijaiyah, tidak hafal, kadang langsung dipindah di tingkat selanjutnya begitu kadang. Tapi nggak semua guru ngaji itu sama, tergantung kesabarannya seorang guru dalam mendidik anak-anak. Sebenarnya sulit untuk mengajar, memang paling sulit kalau mengajar. Saya dulu sebelum mengajar enak ya jadi guru, gitu. Sedangkan kalau sudah jadi guru, sulitnya minta ampun. Harus benar-benar kesabaran. Harus kesabaran. Paling utama itu kesabaran. Kalau nggak sabar, siapapun yang mengajar sulit untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk anak-anak cepat paham dalam mengaji atau membaca huruf-huruf hijaiyah begitu. Kalau cuman usia dini, kalau usianya sudah dewasa beda lagi, karena sudah agak fasih dalam mengaji atau membaca Al-Quran. Beda lagi tahapnya, metodenya juga beda, cara memberitahu atau caranya untuk anak-anak cepat tambah lancar dan tajwidnya tepat sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah, itu beda lagi. Kalau saya tuh mengajar, kalau sudah tingkat dewasa, dari huruf dari hukum non sukun pertama kali sudah dipraktekkan. Ini bacaan apa, ini bacaan apa, kenapa kok dibaca begini, terus non sukun bertemu dengan apa, ada berapa hukum bacaan non sukun, dibagi menjadi berapa. Terus begitu. Kalau sudah ingat, dihafalkan juga. Kalau sudah ingat, nanti dikasih praktek atau dicoba, nanti dikasih soal. Ini soal kamu, cari bacaan non sukun yang bertemu dengan huruf begini, huruf ini. Begitu kalau saya dalam mengajar kalau usia dewasa. Kalau saya, agar anak-anak tuh dalam membaca biar benar, tepat, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Memang berat, sulit untuk untuk fasih dalam mengajar. Saya dulu sampai ikut penataran, dan gurunya itu dari Surabaya, langsung penataran di Al-Ihsan, Pekanbaru Laut. Kayaknya saya kurang banyak untuk belajar lagi tentang cara mengajar dan hurufnya. Kalau adzal bertemu dengan dzal, sedangkan dzalnya itu mati, dan sedangkan atoknya hidup, bagaimana gitu. Ada lagi? Mungkin ada motivasi buat
murid sampean yang belajar ngaji di sini. Oke, kalau saya sudah mengajar anak-anak tuh, kalau sudah mengaji, sedangkan anak Isa masih belum, nah kadang saya masih memberi motivasi biar anak-anak semangat dalam mengaji. Caranya gimana? Ya kalau cara saya sendiri itu memberi motivasi sama anak-anak agar anak-anak sering-sering belajar atau membaca yang sudah dipelajari, dibaca, diulang-ulang, terus diulang-ulang. Karena kunci untuk tahu, untuk cepat tahu atau lancar dalam membaca Al-Quran itu harus sering membaca. Kalau sudah sering membaca, walaupun bukan tentang Al-Quran, buku-buku yang lain sesama, makanya Rasulullah itu pertama kali ya diturunkan atau diajarkan membaca oleh malaikat Jibril, Iqra, diulang-ulang. Bukan cuma satu kali. Kalau cuma satu kali itu tahu di tempat, sudah itu hilang dah. Makanya saya memberi motivasi sama anak-anak agar sering belajar di rumah. Bukan cuma belajar di depan guru, bukan. Kalau cuma belajar di depan guru, nggak akan cepat paham atau cepat lancar dalam membaca Al-Quran. Karena mengaji di depan guru cuman mengajar untuk bisa baca dan tepat dalam makharijul hurufnya dan hukum nun sukun atau tanwin. Itu kalau belajar sama guru. Cuman memberi arahan mana yang benar. Terus sampai di sini pelajaran atau motivasi saya. Mungkin ada lagi. Mungkin itu saja yang saya mau wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.